Ini baik secara secara real atau secara hukum syariat Islam ini seorang TKI, khususnya saya nih ya, Iya. jauh dari kata berbuat adil, Kang. Nah, itu. Jauh dari kata berbuat adil. Contohnya, Kang, Gimana? kan juga disebutkan itu. Iya. Apabila kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu aja lah. Jangan banyak Iya. berbuat. Berat ya? Aneh-aneh ya, berat kan. Berat. Bagaimana kita bisa berbuat adil, kan? Sementara istri saya yang di Indonesia ditinggal untuk memenuhi nafkah lahir ya. Iya. Sementara nafkah batin kita tidak bisa cukupin. Satu itu aja udah tidak dipenuhi sekarang. Nah, dengar tuh yang poligami. Maaf nih. Ini kan Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan di video kali ini saya sama Mas Awi dan Muhammad Kurdi dan Kang Irlan mau ngebahas permasalahan TKI, dimana permasalahan ini itu terjadi dari pertama TKI datang ke Arab Saudi itu tahun berapa ya kira-kira? Dari zaman Soeharto kali ya? Iya, Dari zaman Soeharto. pokoknya sebelum tahun 98 lah. Iya. Nah, jadi permasalahan TKI itu biasanya nih ya, 98% biasanya rumah tangganya itu rusak kalau terlalu lama kerja di luar negeri. Percaya atau tidak, silahkan kalian komen di bawah. Benar nggak? Itu fakta. Nah, apa yang menyebabkan rusaknya rumah tangga? Biasanya kalau enggak pihak istrinya yang ditinggalkan di Indonesia selingkuh, itu suaminya di sini yang selingkuh. Iya, betul. Nah, kalau saya pribadi, kalau misalkan udah nggak kuat jauh sama pasangan, kalau saya sih nyaranin lebih baik pulang. Iya, betul. Karena pasti komitmennya itu setiap TKI yang datang ke luar negeri itu ingin merubah nasib, mau nyari uang bukan nyari istri, Mas Awi. Iya, betul. Jadi pada intinya saya kurang setuju dimana misalkan ini ada istrinya di sini, istrinya yang ke luar negeri, terus tiba-tiba ada orang yang ngegoda, akhirnya dia nyari alasan. Kamu jadi suami misalkan di Indonesia nggak berguna, nggak kerja, udah cerai aja saya. Dan bahkan ada juga yang membeli talak, dan ini fakta adanya. ini apa, Kang? Membeli talak. Nah, itu permasalahan para TKI, TKW dan TKL ya. TKL itu tenaga kerja laki-laki, TKW tenaga kerja wanita. Nah, kalau misalkan udah nggak kuat bisa sama pasangan, lebih baik pulang, jangan nikah lagi. Kalau menurut Mas Awi gimana? Kalau menurut saya tentang maraknya TKI di mana saja, bukan di Arab Saudi, Iya, di mana bukan saja. di Hong Kong, bukan di Taiwan, di Malaysia, itu memang banyak terjadi perceraian. Bahkan dari beberapa laporan dari beberapa departemen agama, Iya. hampir mayoritas terjadi perceraian itu dari kalangan TKI. buruh migran. Iya. Gitu. Dan yang ditanyakan Kang Aman ke saya itu, setuju nggak? Apa yang ditanyakan apa sih? Saya agak bingung juga. Jadi misalkan nih ada temen misalkan seperjuangan nih TKI Iya. di sini, dia ninggalkan istri di Indonesia, terus tiba-tiba misalkan di sini nikah lagi. Menurut Mas Awi bagaimana? Setuju apa tidak? Kalau saya sebagai seorang Muslim, kita kembalikan lagi ke syariat Islam. Syariat Islam, oke. Jadi begini, Alasan yang kuat loh. saya setuju asal itu track
on the track artinya sesuai dengan syariat Islam gitu loh. Saya Setuju. setuju. Mantap. Asalkan itu on the track Iya. sesuai dengan syariat Islam. Apa aja itu on the track-nya? On the track ya. Kan ketika nikah itu kan ada syarat-syaratnya tuh Kang. Iya. Syarat-syaratnya. Tapi memang agak sedikit terjadi ikhtilaf atau mukhtalif atau perbedaan pendapat sih tentang hal itu. Sebagai contoh kecil gini, contohnya Kang Alman. Iya. Kenapa? Kalau contohnya gue gitu. Ya, karena kan kamu yang wawancarain saya gitu. Iya, oke, siap. Kang Alman di sini punya istri. Dan di salah satu fatwa atau dalilnya itu Kang Alman tidak perlu minta izin ke istri yang di Indonesia. Itu diperbolehkan gitu. Jadi Nah, itu agak kontroversi tuh. ya itu kontroversi gitu. Iya. Makanya itu. Terus ada hal lagi yang lebih kontroversi lagi tentang istilahnya itu kebijaksanaan kita dalam berpoligami. Itu kan masuk poligami tuh. Iya, poligami. Itu faktor keadilan. Itu tadi. Jadi bagaimana yang di Indonesia tidak dinafkahi secara batin sedangkan sini dinafkahi. Itu faktor keadilannya tidak ada. Dan memang kalau nanti terjadi perceraian dan lain sebagainya itu adalah Resiko. efek daripada pekerjaan kita di sini. Iya. Kalau kita tidak ingin rumah tangga itu terjadi masalah, alangkah baiknya seyogjanya kita yang perempuan jangan meninggalkan suami di Indonesia sendiri. Ataupun kalau yang laki-lakinya mempunyai niat yang tidak bagus, lebih baik jangan meninggalkan istrinya, cukup bekerja di sana. Iya. Tetapi memang semua kita yang di sini yang kerja ke luar negeri ini, kita itu mempunyai cita-cita yang besar terus, dan salah satu risiko yang kita ambil adalah rumah tangga itu. Nah, iya. Itu salah satu risikonya ya itu. Maka dari Jadi pada intinya Mas Awi itu setuju apa tidak? setuju. Ya, walaupun saya itu bukan dalam kalangan orang yang pernah menikah. Wallahi saya di sini tuh 12 tahun belum pernah nikah di sini. Nah, guys, Saya curiga nih Mas Awi. ini Mas Awi setuju. Kalau saya sih tetap tidak setuju. Karena apa? Jadi gini nih, tidak setuju. Jadi komitmen kita itu udah melenceng jauh dari komitmen kita kalau kita misalkan di sini tergoda sama perempuan. Begitupun juga tergoda sama laki-laki misalkan. Untuk perempuan, untuk laki-laki tergoda sama perempuan. Nah, disitulah awal mula kehancuran seorang TKI. Bukannya pulang membawa uang, malah pulang membawa anak. Ya nggak? Kalau saya sih nggak setuju. Kalau memang udah nggak kuat ya pulang. Benar nggak? Kok Anda ngeiyain? Ya, itu kan bukan iya saya menghormati keputusan Anda. Kalau Wan Kurdi gimana? Menurut saya, ini mohon maaf ya, saya tidak ada maksud mengecilkan atau merendahkan para TKI baik di sini atau di Malaysia atau dimanapun, karena saya sendiri juga TKI kan. Iya. Nah, jadi selama masih TKI ini ya, mohon maaf ini, itu kayaknya jangan lah. Jangan. Tidak setuju banget saya. Alasannya? Karena untuk, mohon maaf Mas Awi ya, Iya. kayaknya ini nih masam mukanya Mas Awi, karena sudah ada rencana kayaknya. Terus? Karena ini baik secara secara real atau secara hukum syariat Islam ini, seorang TKI, khususnya saya nih ya, Iya. jauh dari kata berbuat adil Kang. Nah, itu. Jauh dari kata berbuat adil. Contohnya Kang, Gimana? kan juga disebutkan itu. Iya. Apabila kalian tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Satu aja lah. Jangan banyak Iya. berbuat Berat ya? aneh-aneh ya, berat kan. Berat. Bagaimana kita bisa berbuat adil kan, sementara istri saya yang di Indonesia ditinggal untuk memenuhi nafkah
lahir ya. Iya. Sementara nafkah batin kita tidak bisa cukupin. Satu itu aja udah tidak dipenuhi sekarang. Nah, dengar tuh yang poligami. Maaf nih. ini kan pendapat ini kan. Iya. Pendapat. Iya. Mohon maaf Ya nih, kan saya teman-teman. nggak nyebut nama. Iya, mohon maaf. Nggak nyebut nama. Dan saya juga bukan seenaknya saya sendiri ngomong karena sama keluarga, bukan ya. Iya. Kurdi ini karena sama keluarganya nggak tahu nih orang yang kesepian kayak gimana gitu kan. Iya. Enggak, bukan seperti itu. Iya. Tapi lebih ke banyak cara lain, Kang. Ya kan secara agama gitu kita Sunnah puasa gitu kan. Sunnah Rasul. Nah, Iya. nah apalagi saya paling tidak setuju lagi, Kang, kalau membawa embel-embel sunnah Rasul. Waduh, segala macam. mantap. Enggak, Sip enggak dulu, setuju. sip dulu. Gak suka guys, karena saya ternyata melenceng dari sunnah Rasul. Bentar, drop sini. apa? Tunggu dulu, saya belum. Iya, tar Saya dulu. interupsi dulu. Bang Karni, ini waktu siapa ini? Ntar dulu ini satu-satu Saya dong. interupsi dulu. Ini karena menyangkut sunnah Rasul. Apa? Oke. Bukannya sunnah Rasul itu malam Jumat. Ini kayaknya tanda-tanda nih guys Mas Awi ini. Nah, terus lanjut. Jadi begini, Kang. Apalagi bawa embel-embel sunnah Rasul, kayak sunnah Rasul itu yang kayak gimana? Rasulullah itu poligaminya seperti apa? Bukan seperti yang dilakukan teman-teman kita, saudara kita yang di sini. Ada yang kawin dengan satunya, yang satunya tidak tahu. Bahkan ada yang punya istri 4 itu satu-satunya nggak ada yang tahu. Itu gimana ya? Itu gimana? Apakah itu sunnah Rasul? Bukan. Bukan. Jadi ya Dengar intinya. tuh. Dengar tuh. Jadi intinya saya tidak setuju banget Tidak kalau setuju, ya. Tidak bisa berbuat adil, itu aja kan. Iya. Berarti Anda tidak setuju tentang poligami. Oh, so Bukan tentang poligami. Poligami sangat poligami itu kan disahkan Iya, sama iya, agama, disahkan. tapi jauh dari Kenapa jawaban Anda kok tidak setuju kalau Anda menyetujui tentang poligami? caranya. karena kita ini yang berbicara di ruang lingkup TKI, PKI. dan secara spesifik saya sendiri TKI ini ya Iya. tidak mungkin kayaknya bisa berbuat adil. Benar. Memang bisa sih, ada kemungkinan, cuman susah sekali untuk bisa berbuat adil. Apalagi istrinya satunya di Indonesia. Nah, itu yang saya nggak. Jadi gini Mas Awi. Anda itu gimana sih? Katanya adil itu tidak harus sama. Sekarang Iya, berubah tapi lagi. gini Mas Awi, adil itu memang tidak harus sama, tapi pada hakikatnya perempuan mana yang mau dimadu di zaman modern kayak sekarang gitu loh. Bener nggak? Betul. Jadi memang di dalam Islam itu aturan-aturan tentang poligami itu sudah diatur sesuai dengan dalil-dalil di dalam Iya, Al-Quran ataupun di dalil-dalil dalam yang hadis. sahih. Tapi ketika itu diterapkan, dipraktekkan, memang ya itu tadi bisa dikatakan adil itu menurut Kang Ahmad tidak harus sama. Gitu. Kalau alam bisawab ini adalah masalah pelaksanaan. Pada intinya Mas Awi, kita niat meninggalkan keluarga di Indonesia bukan untuk senang-senang di sini, kita untuk merubah nasib, mencari rezeki, dan kalau udah punya uang pulang kita kumpul bersama. Jadi berangkat meninggalkan rumah dengan 1 juta harapan, pulang dengan 1 juta keberhasilan. Jangan sampai pulang bawa anak nggak jelas gitu loh, iya nggak? Jadi ini mohon maaf, saya bikin video ini bukan tertuju sama seseorang, tapi enggak, ini secara umum. Kurang satu itu belum dikasih pendapat. Oh itu. iya, gimana Kang Irlan ini? Ya juga sama dengan Mas Kur, nggak setuju kalau caranya yang seperti itu, Kang. Iya. Soalnya kan banyak sih teman-teman kita juga yang bercerita istrinya di sana satu, di sebelah pojok satu, tapi iya seperti itu tadi kan nggak pada tahu gitu. Nah, Jadi kalau misalnya niatnya agak seperti itu, saya setuju. Terus saya tanya ke Anda poligami setuju nggak? Poligaminya secara apa dulu nih? Wah, ya setuju nggak poligami itu ya secara umum aja ini? Ya kalau menurut kita kan membahas tentang TKI ya. iya. Kalau menikah di sini ya boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya ada istri di Indonesia, saya nggak setuju sih. Nggak setuju. Berarti hanya Pak Sopawi yang setuju nih. Ya? Nah, Karena Enggak, ini kebanyakan gini,
tenang dulu ya. Iya. Karena kebanyakan gini, banyak ya orang atau TKW yang nikah di sini biasanya putusnya di airport biasanya. Nah itu miris banget. Dan itu yang paling dirugikan kebanyakan kaum perempuan. Untuk kaum perempuan, jangan mudah dikibuli sama laki-laki di sini. Catat ya. Itu kebanyakan yang dirugikan itu perempuan. Nikah di bawah tangan itu yang banyak dirugikan itu perempuan. Iya. Nah, saya keluarga itu banyak, maksudnya kakak saya 2 orang itu perempuan semua. Jadi jangan sampailah kita membohongi sesama orang Indonesianya, ya enggak? Iya. Bahkan ada yang lebih sadis nih Mas Awi. Jadi begini, itu tadi ya. Jadi begini, saya luruskan lagi tentang saya itu setuju tentang menikah di sini, poligami di sini. Tapi syaratnya on the track sesuai dengan syariat Islam. Oh, berarti sama ini Ya jawaban. sama, berarti Anda cari aman nih. Nggak sama. Kalau tentang orang yang menikah, kemudian dia itu keluar dari jalur syariat Islam, itu tentang personal mereka gitu loh. Kalau secara umum, saya setuju orang yang menikah di sini, apapun backgroundnya, yang penting dia itu sesuai dengan syariat Islam. Karena poligami itu diperbolehkan. Karena apa? Untuk menghindari perbuatan yang zina gitu loh. Pada intinya itu. Nih, Masalah nanti ada penyelewengan pelaksanaan, itu dikembalikan lagi ke mereka justru masing-masing gitu. kita sebagai umat Islam khususnya diwajibkan, mumpung saya ini bisa berbicara di depan kamera nih dan di-share ke banyak orang, jadi mengingatkan sebelum terjadi. Benar nggak? Jangan sampai nikah sebatas airport. Nauzubillah, itu udah zina seumur umur kan di sini. Benar Iya, nggak? ya kalau dia tidak sesuai dengan syariat Islam tegas dan jelas, tentu saja dosa. Terkadang kan Mas Awi, para hidung belang di sini nih, Iya. untuk menutupi nafsunya, Iya. oh sih saya udah tahu bla bla dan lain sebagainya. Kalau saya sih nggak percaya, karena saya aja punya istri. Ada perempuan komen aja istri saya tuh, ini siapa ini siapa, nah kayak gitu. berarti sama dong perempuan sama yang lain itu, nggak ada bedanya. Enggak sama relasi. Iya, relatif Ada yang kan. overprotective, ada yang normal, Iya. ada yang biasa, ada yang I don't care. Iya. Wah, parah kalau I don't care berarti. Pada intinya Mas Awi itu setuju TKI nikah di sini, Sesuai on the track syariat Islam. tapi setuju. Setuju. Kalau Kang Irlan, Saya nggak setuju, saya pernah soalnya ngalamin. Saya berangkat dari Indonesia kan bujang ya. oh, Nikah di sini, saya kan niatnya pengen serius, Iya. bahkan. Tapi kan kita untuk mempertahankan itu susah kan. iya iya. Mempertahankan. Nah, iya, jadi gitu guys ya. Pada intinya saya ini lebih ke ingin melindungi sama kaum perempuan, jangan sampai nikah sampai airport, karena perempuan itu kan kalau punya anak otomatis anaknya ikut sama si ibu. Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi nih Mas Awi. Kenapa sebabnya TKW khususnya ke Arab Saudi paling banyak yang nikah, maksudnya pulang yang bawa anak tanpa yang jelas, nggak jelas, itu kenapa ya? Ya karena itu tadi, komitmen pernikahnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi ketika mereka itu mempunyai anak, seolah-olah dari pihak laki-lakinya dia itu mengelak, nggak mau bertanggung jawab tentang anaknya itu. Nah itu sih saya ingin melindungi itu. Jadi banyak perempuan yang dirugikan. Iya. Akhirnya ya udah kamu pulang duluan deh, bawa anak ini. Nanti si suaminya nggak datang nyamperin. Makanya terjadi judul lagu Alamat Palsu. Iya. Ayu Ting Ting itu. Ayu Ting Ting. Iya. Ya pada intinya saya di video ini tidak mau menyinggung sama salah satu dan tidak menyebut nama orang. Ini kita ngebahas secara umum. Saya sangat setuju nih Kang, karena ini edukasi betul ini. Iya. Edukasi. Kalau kita mau kerja ke luar negeri itu khususnya untuk orang yang udah berkeluarga, dipikir dibolak-balik lah, karena resikonya rumah tangga itu
benar-benar berada di ujung tanduk ya, Mas Awi. Benar. Iya. Apalagi kalau misalkan sampai di sini tergoda sama perempuan, wah kasih sayang udah terbagi. Gajinya kecil, perempuan di sini harus dinafkahi. Tuh. Akhirnya yang di Indonesia terlantar yang punya anak. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata kita yang tidak pantas, mohon dimaklumi. Niat saya bikin video ini untuk mengedukasi teman-teman para TKI, khususnya yang ada di luar negeri, Saudi Arabia, ya. Jangan lupa mampir ke channelnya Mas Awi. Oke. Muhammad Kurdi. Yang Irland. Pernah poligami guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.